Kelakuan anak pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di sebuah pasar yang biasanya ramai dan penuh tawa, ada satu sosok yang membuat semua pedagang gemetar. Bukan perampok, bukan pula prajurit perang, melainkan anak seorang menteri. Tak ada yang berani melawannya, hingga suatu hari Abu Nawas turun tangan dengan cara yang tak biasa. Apa yang ia lakukan sampai membuat seorang anak pejabat akhirnya jera? Dan inilah kisah lengkapnya. Alkisah, ada seorang pemuda yang suka membuat onar di pasar. Terkadang tanpa sebab ia memukul pedagang yang tak sengaja menghalangi jalannya. Jika ia membeli sesuatu, ia pun tak pernah membayar. Akibat perilakunya itu, para pedagang menjadi jengkel. Namun mereka tak berani melawannya, karena si pemuda adalah anak seorang menteri istana. Jika sampai bermasalah dengannya, urusannya bisa menjadi runyam. Pernah suatu hari, salah satu pedagang yang sudah tak tahan akhirnya menghajar si pemuda karena emosi. Menteri istana yang tak terima anaknya dipukul langsung memenjarakan pedagang itu dan melarangnya berjualan di pasar. Padahal ia hanya membela diri karena dipukul lebih dulu. Merasa selalu dibela oleh ayahnya, kelakuan anak menteri itu semakin menjadi-jadi. Akhirnya para pedagang mendatangi rumah Abu Nawas untuk meminta bantuan. "Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kami lakukan?" tanya mereka. "Kalau dia memang keterlaluan, laporkan saja kepada Tuan Hakim," saran Abu Nawas. Percuma Abu Nawas. Kami sudah pernah melakukannya, tapi Tuan Hakim tak berani bertindak," ujar mereka. Mendengar itu, Abu Nawas pun menduga bahwa Tuan Hakim telah disuap oleh sang menteri istana. Ya sudah, begini saja. Besok aku akan berpura-pura menjadi pedagang. Kalau anak menteri itu berbuat macam-macam, kita keroyok saja ramai-ramai," kata Abu Nawas. "Waduh, kalau itu kami tidak berani Abu Nawas. Bisa-bisa kami semua masuk penjara," sahut mereka. "Kenapa takut? Bukankah kalian hanya membela diri?" timpal Abu Nawas. "Iya bener sih, tapi kami bisa kena pasal main hakim sendiri Abu Nawas," jawab mereka. Jangan khawatir. Soal itu biar aku yang bertanggung jawab. Aku jamin kalian tidak akan dihukum," balas Abu Nawas. Mereka pun sepakat dengan rencana tersebut. Keesokan harinya, si pemuda datang ke pasar seperti biasa untuk kembali berbuat onar. Pandangannya tertuju kepada orang tua yang sedang berjualan. Ia tak tahu bahwa pedagang tua itu adalah Abu Nawas. "Hei, Pak Tua, kamu pedagang baru ya?" tanya si pemuda. "Ya, benar," jawab Abu Nawas dengan santai. "Enak sekali kamu. Siapa yang memberi izin jualan di sini, ha? Kalau mau jualan jangan di dalam pasar, pindah keluar," bentak si pemuda. "Tapi pasar ini tempat umum kan? Siapa saja boleh berjualan di sini," balas Abu Nawas. Tak terima dengan jawaban itu, si pemuda langsung menghancurkan semua dagangan Abu Nawas. Abu Nawas pun memberi isyarat kepada para pedagang. Seketika itu mereka bersama-sama menghajar si pemuda. Ia menjadi kalang kabut. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuhnya hingga ia berteriak kesakitan. "Akan aku adukan kalian kepada ayahku," ancamnya sambil menangis. Mendapati anaknya yang babak belur, menteri istana segera menyuruh para pengawal menangkap para pedagang. Mereka dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. "Siapa yang paling bertanggung jawab atas perbuatan kalian?" tanya Tuan Hakim. Abu Nawas segera berdiri. "Saya yang bertanggung jawab Tuan Hakim, karena semua ini adalah ideku," jawab Abu Nawas. Mengetahui Abu Nawas adalah dalang di balik ini semua, menteri istana dan Tuan Hakim pun terkejut. Mereka sadar akan berurusan dengan seseorang yang dekat dengan Baginda Raja. "Wahai Tuan Abu,
Kenapa Anda terlibat dalam perkara ini, Tuan? Dengan tidak mengurangi rasa hormat, tolong jangan ikut campur urusan kami, kata Menteri Istana. Ini jelas menjadi urusanku. Anakmu telah menghancurkan daganganku dan mengusirku dari pasar, tegas Abu Nawas. Menteri Istana dan Tuan Hakim pun semakin gelisah. Tuan Menteri, jangan khawatir. Aku tetap bisa membuat mereka dihukum, Tuan. Serahkan saja kepadaku, bisik Tuan Hakim kepada Menteri. Baiklah, Abu Nawas. Apa yang membuatmu dan kawan-kawanmu melakukan pengeroyokan terhadap anak menteri itu? Tanya Tuan Hakim. Begini, Tuan Hakim. Dia itu selalu membuat onar di pasar, sehingga para pedagang menjadi resah, Tuan, jawab Abu Nawas. Tapi apapun alasannya, kalian ini tetap harus dihukum, balas Tuan Hakim. Kenapa begitu, Tuan Hakim? Kami ini kan hanya membela diri, ujar Abu Nawas. Ya, benar. Tapi undang-undang negeri ini melarang main hakim sendiri, Abu Nawas, terang Tuan Hakim. Iya, aku tahu itu, Tuan Hakim. Tapi mana buktinya kalau kami ini main hakim sendiri, Tuan? Kami justru main hakim rame-rame. Dan itu tidak ada larangan dalam undang-undang, bantah Abu Nawas dengan santai. Perkataan itu membuat Tuan Hakim tak berkutik. Wahai Tuan Hakim, jika kalian masih bersikeras ingin menghukum kami, akan kubawa masalah ini ke hadapan Baginda Raja. Dan satu hal lagi, Menteri Istana, bila anakmu masih membuat onar, kami akan membuatnya mengalami luka yang lebih parah, ancam Abu Nawas dengan tegas. Dan sejak kejadian itu, anak Menteri Istana tak pernah lagi berani memasuki pasar. Kisah selanjutnya, adu tuli. Dikisahkan ada seorang penggembala yang memiliki masalah dengan pendengarannya alias tuli. Meskipun ia tuli sejak lahir, ia tidak pernah mengeluh atas kekurangannya itu. Kegiatan sehari-harinya adalah mengembalakan domba-dombanya di padang rumput berbukit yang tak jauh dari rumahnya. Suatu hari saat sedang menggembala, si penggembala pun merasa sakit perut. Ia sudah tidak tahan ingin buang air besar. Tiba-tiba ia melihat seseorang yang sedang memotong rumput tak jauh darinya. Ia pun segera menghampirinya. Hei kawan, tolong jaga domba-dombaku ini ya. Tolong awasi, jangan sampai ada yang berkeliaran dan tersesat. Aku harus pulang sebentar untuk buang air besar kawan, kata si penggembala. Dan ternyata pemotong rumput itu pun juga tuli. Ia tidak mendengar sepatah kata pun dari si penggembala. Ia malah mengira bahwa penggembala itu ingin meminta rumput miliknya. Enak saja. Mengapa kamu tidak potong rumput sendiri? Aku juga punya hewan ternak di rumah yang harus diberi makan. Sudahlah, pergi saja. Jangan ganggu aku, sahut si pemotong rumput sambil melambaikan tangannya. Karena sama-sama tidak bisa mendengar, si penggembala mengira gerakan tangan itu adalah tanda bahwa si pemotong rumput setuju dan mempersilahkannya segera pulang. Dengan penuh rasa terima kasih, ia berkata, "Terima kasih kawan, engkau benar-benar telah menolongku." Setelah menuntaskan hajatnya, si penggembala kembali ke tempat domba-dombanya. Ia menghitung satu persatu, dan ternyata semuanya masih lengkap. Dalam hati ia bergumam, sungguh luar biasa pribadi seorang pemotong rumput itu. Ia menjaga domba-dombaku dengan baik tanpa mengharapkan ucapan terima kasih. Pribadi yang sangat mulia. Lalu ia teringat salah satu domba pincangnya.
Sebagai bentuk terima kasih, ia memutuskan memberikan domba itu kepada si pemotong rumput. Ini pasti akan jadi makanan lezat untuk keluarganya, pikir si penggembala. Si penggembala pun memanggul domba pincangnya dan menghampiri si pemotong rumput. "Wahai kawan, terimalah hadiah dariku. Ini sebagai tanda terima kasih karena engkau telah menjaga domba-dombaku, kawan." Namun saat melihat domba pincang itu, si pemotong rumput malah marah besar. "Wah, dasar kurang ajar kamu. Aku tidak tahu apa-apa soal dombamu itu. Dari tadi aku hanya memotong rumput di sini. Kenapa kamu menyalahkanku atas kaki dombamu yang pincang itu? Pergilah, kalau kamu mendekat akan kupukul kamu," ancamnya sambil mengangkat sabitnya. Si penggembala pun bingung dan heran. Kenapa si pemotong rumput malah marah setelah diberi hadiah? Tiba-tiba lewatlah seseorang yang menunggang kuda. Ternyata orang itu adalah pencuri kuda, dan ia juga tuli. Kuda yang dikendarainya adalah hasil curian. Si penggembala pun berteriak, "Tuan, tolong katakan kepadaku, apa sebenarnya yang diucapkan si pemotong rumput ini, Tuan? Aku ini tuli, Tuan. Dan aku tidak mengerti kenapa ia menolak pemberianku dan malah marah-marah." Si pemotong rumput itu pun ikut berteriak, "Tuan, dari tadi aku memotong rumput dan tidak tahu apa-apa. Tapi tiba-tiba dia menyuruhku bertanggung jawab atas domba pincangnya. Jelas saja aku marah lah." Si penunggang kuda itu pun turun dari kudanya dan menghampiri mereka berdua. Karena ia juga tuli, ia mengira kalau dua orang itu sedang memarahinya karena telah mencuri kuda mereka. Iya, aku memang mencuri kuda. Tapi aku sungguh tidak tahu kalau kuda ini milik kalian. Maafkan aku, kawan," katanya dengan panik. "Sudah kubilang, aku tidak tahu menau tentang kaki domba orang ini," teriak si pemotong rumput. Kawan, suruh dia jelaskan mengapa menolak pemberianku," teriak si penggembala. Iya, aku mengakui mencuri. Tapi aku tuli, Tuan. Aku tidak tahu siapa di antara kalian pemilik kuda ini," teriak si pencuri dengan panik. Di tengah kekacauan itu melintaslah Abu Nawas. Waktu itu Abu Nawas sedang mengalami sakit gigi yang luar biasa. Untuk menggerakkan mulutnya saja sakitnya bukan main, apalagi untuk berbicara. Melihat sosok Abu Nawas yang berjubah seperti sufi terhormat, ketiganya pun langsung menghampirinya. Mereka mengira Abu Nawas adalah orang bijak yang mampu memberikan keputusan adil. Si pemotong rumput menarik jubah Abu Nawas sambil berteriak, "Tuan Sufi, mereka menuduhku menyakiti domba miliknya." Si penggembala pun juga berkata sambil berteriak, "Wahai Tuan Sufi, aku ini hanya ingin memberinya hadiah, tapi dia malah marah-marah." Si pencuri kuda tak ketinggalan. "Tuan Sufi, aku memang mencuri, Tuan. Tapi aku ini tuli. Aku tidak tahu siapa yang punya kuda ini, Tuan." Mereka bertiga berteriak-teriak di depan Abu Nawas yang hanya bisa menahan sakit giginya sambil memegangi pipinya. Ia menatap mereka bertiga dengan pandangan yang tajam satu persatu bergantian. Mereka mengira Abu Nawas sedang membaca hati mereka dan mencoba mencari tahu kebenaran lewat pandangan mata. Sorot mata tajam itu membuat mereka gemetar ketakutan. Takut kalau Abu Nawas akan menyihir mereka atau mengutuk mereka, si pencuri langsung melompat ke punggung kudanya dan kabur. Si penggembala pun segera menggiring domba-dombanya menjauh. Sedangkan si pemotong rumput segera mengemasi sabit dan rumputnya lalu lari terbirit-birit. Setelah semuanya kabur, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya sambil meringis menahan sakit giginya. Dalam hati ia berkata, kadang-kadang kata-kata itu tidak berguna apa-apa. Mungkin memang lebih baik orang tak perlu banyak bicara.
kisah selanjutnya. Abu Nawas psikopat. Sore itu, Abu Jahil terlihat sedang merenung seorang diri. Rupanya ia masih sakit hati atas perbuatan Abu Nawas terhadapnya. Berulang kali ia dipermalukan di hadapan orang-orang. Padahal apa yang dilakukan Abu Nawas hanyalah membalas ulah daripada Abu Jahil sendiri. Hal inilah yang membuat Abu Jahil menaruh dendam dan kebencian. Ingin sekali rasanya ia membalas perbuatan Abu Nawas itu. Tapi ia bingung harus dengan cara apa. Setelah berpikir cukup lama, ia masih belum menemukan solusi yang tepat. Dan keesokan harinya, tanpa sengaja, Abu Jahil melihat Abu Nawas sedang menyembelih ayam di belakang rumahnya. Saat itu juga terbesitlah sebuah rencana jahat di benaknya. Ia akan memfitnah Abu Nawas. Dan segera ia pergi ke warung, tempat kawan-kawan Abu Nawas biasa berkumpul. Di hadapan mereka, Abu Jahil berkata, "Hei kawan-kawan, aku baru saja melihat Abu Nawas melakukan tindakan pembunuhan." "Yang benar saja Abu Jahil, salah lihat kali kamu. Abu Nawas tidak mungkin melakukan itu," kata mereka ragu. "Sumpah mati, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri," balas Abu Jahil penuh keyakinan. Rupanya percakapan itu terdengar oleh seorang prajurit yang kebetulan lewat. Ia pun menghampiri dan bertanya, "Apa benar ucapanmu itu?" Abu Jahil pun dengan mantap menjawab, "Iya Tuan, aku melihatnya sendiri Tuan." Dan tanpa menunggu lama, beberapa prajurit itu bergegas menuju rumah Abu Nawas dan menangkapnya. Abu Nawas yang tidak tahu apa-apa pun hanya bisa pasrah saat dibawa ke istana. Kebetulan saat itu Baginda Raja sedang berada di negeri lain, sehingga Abu Nawas harus mendekam di penjara terlebih dahulu. Sementara itu, kabar tentang pembunuhan yang dituduhkan kepada Abu Nawas cepat menyebar ke seluruh Baghdad. Ada yang percaya, ada pula yang tidak. Tidak kusangka Abu Nawas yang dikenal ramah dan humoris ternyata jiwanya kejam, ucap seorang warga. Bener, dia pasti akan dihukum mati setelah Baginda Raja pulang, kata yang lainnya. Dan singkat cerita, Baginda Raja pun kembali dari lawatannya. Salah satu menterinya segera melaporkan kasus Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut. "Lalu di mana Abu Nawas sekarang?" tanya Baginda Raja. "Dia ada di dalam tahanan Paduka," jawab sang menteri. Segera dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap. "Wahai Abu Nawas, apa benar kabar itu? Hampir seluruh penduduk membicarakan tentangmu," tanya Baginda Raja. "Itu tidak benar Paduka. Saya sendiri juga tidak tahu kenapa bisa dituduh melakukan perbuatan keji itu Paduka," jawab Abu Nawas. Lalu Baginda Raja menghadirkan para prajurit yang menangkapnya. "Kalian dapat kabar dari mana kalau Abu Nawas telah membunuh?" tanya Baginda Raja. "Dari Abu Jahil Paduka," jawab mereka. Dan maka dipanggillah Abu Jahil. Tak lama kemudian ia datang dengan tubuh gemetaran. Ia menyadari fitnahnya sudah kelewat jauh dan membuat Baghdad gempar. "Wahai Abu Jahil, apa benar tuduhanmu itu?" tanya Baginda Raja. Dengan terbata-bata, Abu Jahil pun menjawab, Benar Paduka, Abu Nawas telah membunuh, tapi membunuh ayam Paduka." Sekonyong-konyong Baginda Raja pun naik pitam. "Kurang ajar kamu, gara-gara fitnahmu hampir seluruh negeri membenci Abu Nawas dan menghujatnya," bentak Baginda Raja. Abu Jahil pun ketakutan. Ampun Paduka, saya tidak menyangka akan jadi begini Paduka. Awalnya saya hanya berniat iseng mengerjai Abu Nawas." "Ya sudah Abu Jahil, karena kamu telah mencemarkan nama baik Abu Nawas, kamu akan saya hukum 10 tahun penjara," tegas Baginda Raja.
Namun tiba-tiba Abu Nawas berkata dengan lapang dada, "Ampun Paduka yang mulia, bebaskan saja dia Paduka, dan saya juga sudah memaafkannya." Dan akhirnya Abu Jahil pun dibebaskan berkat kebaikan hati Abu Nawas. Beberapa hari kemudian Abu Jahil datang menemui Abu Nawas di rumahnya. Ia menyatakan penyesalan yang sangat mendalam. "Wahai Abu Nawas, aku janji tidak akan mengulanginya. Katakan, apa yang harus kulakukan untuk menebus kesalahanku?" "Tidak ada, Abu Jahil," jawab Abu Nawas singkat. "Pasti ada, Abu Nawas. Katakan saja, Abu Nawas," desak Abu Jahil. "Baiklah, jika kamu memaksa. Sekarang bawakan aku sebuah bantal yang berisi bulu," kata Abu Nawas. Abu Jahil pun segera pergi, lalu kembali dengan membawa bantal. Abu Nawas pun berkata, "Sekarang berdirilah di tengah jalan dan bukalah bantal itu." Abu Jahil menurut. Seketika bulu-bulu itu pun berterbangan terbawa angin. "Lalu apa lagi Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Kumpulkan semua bulu itu Abu Jahil dan masukkan kembali ke bantalnya," perintah Abu Nawas. "Tapi itu tidak mungkin Abu Nawas. Bulu-bulu itu kan sudah terbang jauh," keluh Abu Jahil. Abu Nawas pun tersenyum. "Nah, iya, demikian pula dengan apa yang telah kamu lakukan kepadaku Abu Jahil. Fitnahmu itu sudah terlanjur tersebar luas. Kamu tidak bisa lagi membersihkan namaku yang sudah tercemar." Mendengar itu, Abu Jahil pun hanya bisa terdiam sambil menundukkan kepala penuh penyesalan. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam yang gelap gulita, Abu Nawas berkeliling kampung dengan misi khusus. Kali ini bukan ikan yang ia cari, tetapi babi ngepet yang konon katanya sedang marak dan meresahkan warga sekitar. Dengan wajah serius, Abu Nawas menenteng karung besar yang sudah ia siapkan dan bersembunyi di balik pohon mangga tua untuk menunggu kedatangan sang babi ngepet. Tidak lama kemudian terdengar suara gaduh di rumah Pak RT. Tanpa ragu, Abu Nawas langsung berlari menuju sumber suara tersebut. "Akhirnya ketemu juga," kata Abu Nawas dalam hati penuh semangat. Abu Nawas segera mengangkat karungnya dan berusaha menangkap sosok bayangan hitam yang melintas. Dengan cepat, Abu Nawas mengikat kuat karungnya setelah berhasil memasukkan bayangan itu. "Akhirnya kamu ketangkap juga," teriak Abu Nawas dengan bangga. Yakin bahwa Abu Nawas telah berhasil menangkap babi ngepet yang selama ini meresahkan warga sekitar. Keesokan harinya, seluruh warga kampung berkumpul di rumah Pak RT karena penasaran dengan hasil tangkapan Abu Nawas. Dengan rasa penuh percaya diri, Abu Nawas membuka karung besarnya di depan para warga. Namun betapa terkejutnya semua orang ketika yang keluar dari karung itu bukanlah babi ngepet yang mengerikan, melainkan Pak RT sendiri yang tampak kebingungan. Pak RT, kenapa Bapak ada di sini?" tanya Abu Nawas dengan wajah bingung. Pak RT yang rupanya sedang mencari makan di kulkas saat tertangkap oleh Abu Nawas langsung tertawa terbahak-bahak. "Kamu kira aku babi ngepet, hah?" tanya Pak RT sambil mengelus perutnya yang buncit. Warga yang menyaksikan kejadian itu pun ikut tertawa terbahak-bahak dan membuat suasana menjadi riuh dengan gelak tawa. Abu Nawas hanya bisa tersipu malu, menyadari bahwa rencana mulianya untuk menangkap babi ngepet malah berakhir dengan kejadian kocak yang membuat seluruh warga kampung tertawa.
kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di kerajaan Baghdad, Baginda Raja duduk di singgasananya sambil melamun. Ia bosan, sudah lama tidak ada permainan baru yang menguji kecerdikan Abu Nawas. Maka Baginda Raja pun berseru kepada para pengawal. "Pengawal, panggil Abu Nawas ke hadapanku. Sekarang juga. Aku ingin memberinya tugas baru yang tidak akan bisa ia selesaikan." Dan tak lama kemudian Abu Nawas pun datang dengan tenang seperti biasa, mengenakan jubah birunya yang sedikit lusuh tapi tetap membawa wibawa. Ia membungkuk dengan hormat. "Ampun Paduka yang mulia, ada yang bisa hamba lakukan untuk Paduka?" Baginda Raja pun tersenyum cerdik. Ia menunjuk ke arah cermin bundar berbingkai emas yang berada di samping tahtanya. "Begini Abu Nawas, ambillah cermin ini dan letakkan tepat di tengah jalan raya utama kerajaan. Dan tugasmu adalah menjaganya selama 3 hari 3 malam. Tapi ingat, cermin itu tidak boleh pecah, tidak boleh dipindahkan walau sejengkal pun. Dan kalau misalkan pecah atau berpindah, hukumanmu adalah mati Abu Nawas." Abu Nawas terdiam sejenak. Ia tahu ini bukan sekedar perintah, ini adalah jebakan. Tapi ia hanya bisa tersenyum tenang dan berkata, "Baiklah Paduka, hamba akan menjaganya dengan segenap jiwa dan raga Paduka." Maka Abu Nawas pun membawa cermin itu dan menaruhnya di tengah jalan seperti perintah sang raja. Hari pertama dan kedua berjalan aman. Orang-orang yang lewat diperingatkan agar menghindar. Ada yang memutar jalan, ada juga yang mengumpat, tapi tidak ada yang berani menyentuh cermin itu. Namun pada hari ketiga, menjelang sore, langit tampak mendung. Abu Nawas duduk sambil melamun, sesekali membetulkan posisi cermin agar tetap pas di tengah jalan. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar derap kuda. Suaranya keras dan cepat. Duk, 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 duk. Seekor kuda hitam berlari kencang seperti anak panah. Penunggangnya adalah seorang bangsawan muda yang sombong dan tidak tahu menahu soal cermin itu. Ia memacu kudanya lurus menuju cermin. Wajah Abu Nawas langsung pucat. Ia hanya punya 2 pilihan: membiarkan cermin itu pecah dan dihukum mati, atau melanggar perintah raja dan tetap bisa bernafas. Detik-detik genting pun datang. Abu Nawas dengan sigap melompat dan menggeser cermin ke pinggir jalan, tepat sepersekian detik sebelum kuda itu melindasnya. Kuda itu lewat tanpa menyentuh cermin sedikit pun. Abu Nawas pun menghela nafas panjang. Namun belum sempat ia kembali menaruh cermin ke tempat semula, para penjaga istana datang. Mereka membawa Abu Nawas kembali ke hadapan Baginda Raja. "Hei Abu Nawas," suara Baginda menggema dengan keras. "Kamu berani melanggar perintahku. Kenapa kamu pindahkan cermin itu?" Semua mata tertuju kepada Abu Nawas. Para penasehat istana mulai berbisik-bisik. Ada yang sudah siap mencatat pelanggaran untuk dijadikan alasan hukuman. Tapi Abu Nawas tetap berdiri tenang. Ia memandang sang raja sambil tersenyum pelan dan berkata, "Begini Paduka yang mulia, saat itu hamba melihat bayangan maut berlari menghampiri cermin ini dalam bentuk kuda yang melesat Paduka. Maka hamba pikir, jika hamba tidak memindahkan cermin ini, maka bukan hanya hamba yang binasa, tetapi juga perintah Paduka." Ia pun melanjutkan sambil membungkuk, "Dan bukankah menjaga cermin dari kehancuran juga berarti menjaga kehormatan titah Paduka?" Seketika ruangan pun menjadi sunyi. Para penasehat bingung mau bicara apa, tapi Baginda Raja justru mendengus lalu meledak tertawanya. "Abu Nawas, kamu memang selalu punya akal setajam pedang. Bayangan maut katamu. Aduh, aku hampir saja membunuhmu hanya untuk mendengar alasan seperti itu." Semua orang pun ikut tertawa lega. Baginda Raja kemudian memberikan isyarat kepada bendahara istana. "Berikan Abu Nawas hadiah 10 kantong dinar."
Dan beritahu juga ke semua orang yang ada di istana, jangan sekali-kali mencoba menjebak orang yang lebih pintar dari kalian. Abu Nawas pun membungkuk hormat dan pamit pulang. Dalam hati ia bergumam, kalau hidup tergantung perintah aneh-aneh dari raja, maka yang paling penting adalah akal tetap waras dan kaki tetap bisa lari. Dan sejak saat itulah Baginda Raja lebih berhati-hati dalam memberikan tugas, karena ia tahu Abu Nawas selalu punya cara cerdik untuk keluar dari segala jebakan. Kisah selanjutnya. Suatu saat, jabatan Hakim Agung kosong sejak kematian pejabatnya, yaitu Syekh Maulana. Raja Harun ar-Rasyid sudah meminta nama-nama nominator hakim senior yang layak untuk diangkat menjadi Hakim Agung. Tapi anehnya, keputusan malah jatuh kepada anak Syekh Maulana, yakni Abu Nawas, yang bukan hakim, tapi memang dikenal menguasai segala ilmu kebijakan. Maka jadilah Abu Nawas calon tunggal Hakim Agung. Tentu saja keputusan itu membuat dengki para hakim senior. Abu Nawas cemas mendengar keputusan rajanya itu. Apalagi intrik panas mulai berhembus. Gosip soal kolusi dan nepotisme disorot dalam pengisian jabatan di institusi hukum itu. Harta kekayaannya ada yang mengusut. Maka Abu Nawas mulai tersenyum dan tertawa sendiri setelah mendapat undangan tes kelayakan dari istana. Abu Nawas keluar rumah. Dia mengambil pelepah daun kurma yang jatuh di halaman. Kemudian dia tunggangi pelepah itu selayaknya naik keledai sambil berkeliling kampung. Anak-anak pun bersorak-sorai menyanyikan lagu kuda lumping mengiringi di belakangnya. Dan hari itu juga tersiar kabar, Abu Nawas otaknya tak waras. Gosip pun makin keras berhembus. Apa mungkin orang tak waras menjabat Hakim Agung? Raja Harun ar-Rasyid tidak percaya terhadap gosip itu. Sebab Abu Nawas memang penuh gosip, intrik, dan kontroversial. Maka raja perintahkan prajuritnya untuk memanggil Abu Nawas. Kalau perlu tangkap Abu Nawas agar datang ke istana. Abu Nawas dengan terpaksa akhirnya datang bertemu Baginda Raja. Dia masih suka tersenyum dan tertawa sendiri. "Kamu menolak undangan kerajaan. Tahukah kamu bahwa ini suatu penghinaan?" kata Baginda Raja. "Saya sudah tahu," jawab Abu Nawas. "Tahu apa?" sergah Baginda Raja lagi. "Saya tahu bahwa terasi itu berasal dari udang," jawab Abu Nawas ngelantur. Baginda Raja naik pitam dengan jawaban Abu Nawas yang tak nyambung itu. "Ini pelecehan terhadap kerajaan. Kamu tahu itu, Abu Nawas?" "Kan saya benar. Lah menurut Anda, apa udang itu berasal dari terasi?" Baginda Raja pun murka, merasa terhina dengan ucapan itu. Pasal pencemaran nama baik pun berlaku. Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk menghukum Abu Nawas dengan 25 kali cambukan hari itu juga. Setelah menerima cambukan di punggung yang menyakitkan itu, Abu Nawas pun pulang. Di pintu gerbang istana, dia dihadang penjaga yang suka meminta tips. Kali ini Abu Nawas dengan senang hati memberikan semua hadiah dari Baginda Raja yang diterimanya hari ini. Maka diambilnya tongkat kayu, lalu dipukulkan ke punggung penjaga itu sebanyak 25 kali. Penjaga itu pun kelenger ditinggalkan Abu Nawas. Ternyata penjaga itu melaporkan pemukulan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Maka Abu Nawas pun diadili. Tetap dengan gaya tertawa sendiri, Abu Nawas berkata, "Penjaga itu selalu meminta jatah hadiah yang diberikan Baginda Raja.
Hari itu dia minta juga. Padahal kan saya mendapat hadiah 25 kali cambukan. Ya, maka aku beri dia 25 kali cambukan. Apakah aku salah? Baginda Raja terbahak-bahak mendengar pembelaan Abu Nawas itu. Dan Baginda Raja pun makin tahu bahwa pejabatnya suka memalak dan meminta suap. Abu Nawas selalu dibebaskan dari tuduhan. Sebaliknya, penjaga itu dipecat. Tapi Baginda Raja tetap meminta Abu Nawas segera dilantik menjadi hakim agung menggantikan bapaknya. Tak mungkin Baginda Raja membatalkan keputusannya. Mendapat tekanan itu, Abu Nawas kumat lagi gilanya. Kali ini dia mengundang orkes dangdut di kuburan bapaknya, bernyanyi dan berpesta di atas kuburan. Masyarakat heboh, gosip mendidih. Calon hakim agung penyakit gilanya makin tinggi. Tapi ada juga yang kasihan karena menduga Abu Nawas stres ditinggal mati oleh bapaknya. Intrik makin memanas. Pejabat istana berkumpul untuk mendesak Baginda Raja agar membatalkan pengangkatan Abu Nawas menjadi hakim agung. Baginda Raja pun terpaksa menuruti dengan memilih satu di antara hakim senior lalu melantiknya. Mendengar berita ada pengangkatan hakim agung baru, Abu Nawas mendadak sembuh total, otaknya waras lagi. Tetangga dekat Abu Nawas ada yang bertanya, kenapa Abu Nawas membuang kesempatan menjadi hakim agung dengan berpura-pura gila? Abu Nawas lalu bercerita bahwa dia pernah dipanggil bapaknya menjelang kematiannya. Dimintanya Abu Nawas mencium telinga bapaknya. Abu Nawas mendapati telinga kanan berbau harum, sedangkan telinga kiri berbau busuk. Ya, itulah susahnya menjadi penegak hukum. Aku berusaha berlaku adil sehingga telinga kananku berbau harum. Tapi masih ada saja ketidakadilan yang tanpa sengaja aku buat, sehingga membuat telinga kiriku berbau busuk. Ujar Abu Nawas menirukan kata bapaknya. Ya, karena itulah aku tak mau menjadi hakim, karena aku khawatir dua telingaku berbau busuk semua, ujar Abu Nawas. Tetapi hanya berselang 1 tahun, hakim agung yang sebelumnya dilantik meninggal dunia. Dalam mencari pengganti hakim agung, Baginda Raja pun masih sangat percaya dengan kemampuan Abu Nawas untuk dilantik menjadi hakim. Berbagai usaha Baginda Raja lakukan untuk membujuk Abu Nawas agar mau menjadi hakim agung, mulai dengan cara merayunya sampai dengan cara paksaan. Namun Abu Nawas selalu saja menolaknya. Hingga pada suatu hari Baginda Raja mendatangi rumah Abu Nawas. Abu Nawas, aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu besok harus ke istana dan bekerja menjadi hakim agung. Kalau sampai nggak datang, kamu dan keluargamu akan aku usir dari Baghdad, ancam Baginda Raja. Setelah berkata demikian, Baginda Raja langsung kembali ke istana tanpa menunggu jawaban dari Abu Nawas. Dan selepas kepergian Baginda Raja, sang istri menjadi khawatir. Suamiku, lebih baik kau turuti saja permintaan Baginda Raja daripada kita harus diusir dari sini, kata sang istri cemas. Abu Nawas hanya bisa terdiam. Sungguh keterlaluan Baginda Raja, ia berlaku sewenang-wenang, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun merasa bingung. Kalau ia menolak menjadi hakim, ia kasihan melihat istri dan anaknya terusir dari kota Baghdad. Sedangkan kalau ia menerimanya, ini bertentangan dengan hati nurani. Dan ia tak ingin kejadian yang menimpa sang ayah juga akan menimpa pada dirinya. Tidak berapa lama kemudian, muncullah ide cemerlang di benak Abu Nawas. Istriku, kamu jangan khawatir. Besok aku akan ke istana untuk menjadi hakim, tutur Abu Nawas. Sang istri yang tadinya gelisah kini tersenyum bahagia. Dan pada esok paginya, pergilah Abu Nawas ke istana untuk menjalankan tugas. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja merasa senang karena mengira ancamannya telah berhasil. Tetapi dalam hati ia merasa ragu. Jangan-jangan kedatangan Abu Nawas untuk mengajukan keberatannya. Dan untuk meyakinkan, Baginda Raja lalu bertanya,
Abu Nawas, kau datang ke sini untuk menolak menjadi hakim atau menerima menjadi hakim? Dengan tersenyum, Abu Nawas menjawab, hamba siap menjadi hakim Paduka Yang Mulia. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun merasa lega. Baiklah Abu Nawas, sekarang duduklah di sampingku, perintah Baginda Raja. Ketika keduanya sedang asik berdiskusi, datanglah seseorang mengadukan persoalan menyangkut tetangganya. Setelah mendengar dengan seksama keluhan orang tersebut, Abu Nawas memberi keputusan. Sepertinya pendapatmu tentang tetanggamu itu benar adanya. Selepas kepergian orang itu, tidak berselang lama, gantian tetangganya datang untuk melapor. Ia juga mengadukan persoalan menyangkut pelapor sebelumnya. Abu Nawas pun mendengarkan dengan seksama keluhan dan laporan tetangganya itu. Setelah selesai ia mendengarkan, Abu Nawas kemudian berkata, apa yang kau laporkan dan yang kau ceritakan itu, sepertinya pendapatmu tentang orang itu benar adanya. Sementara Baginda Raja yang sedari tadi mendampingi merasa heran dengan keputusan Abu Nawas. Kamu ini gimana sih Abu Nawas? Kenapa kau benarkan pendapat kedua orang tersebut? Harusnya kan kamu luruskan persoalan ini agar keduanya bisa akur kembali, tutur Baginda Raja. Oh begitu ya caranya Paduka, ujar Abu Nawas. Ah payah kamu, kalau caramu memutuskan masalah seperti ini, percuma saja kau menjadi hakim. Lebih baik aku cari orang lain saja, sesal Baginda Raja. Abu Nawas pun kemudian disuruh pulang dan batal dijadikan sebagai hakim agung. Dalam hati Abu Nawas merasa bersyukur keluarganya tidak jadi diusir dan dirinya juga tidak diangkat menjadi hakim. Kisah selanjutnya, Disita negara. Diceritakan semenjak Abu Nawas bertobat, ia selalu menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah. Dunia kelam sudah ia tinggalkan. Mabuk-mabukan dan minuman keras tak lagi ia sentuh. Kini ia benar-benar menjadi seorang sufi sejati. Orang-orang pun menjadi segan dan menaruh hormat kepadanya. Tak sedikit dari mereka yang sengaja menemui Abu Nawas untuk meminta doa agar hajatnya terkabul. Dan atas izin Allah, setiap orang yang datang meminta doa, hajatnya selalu terkabul. Sejak saat itulah Abu Nawas dikenal sebagai sufi yang doanya tidak pernah ditolak. Suatu hari datanglah seorang nelayan mengadukan masalahnya. Tuan Abu, bagaimana ini Tuan? Perahu satu-satunya yang kupakai untuk mencari ikan disita oleh gubernur Tuan, keluhnya. Loh, ada masalah apa memangnya? Kenapa dia melakukan itu? Tanya Abu Nawas. Dia bilang, aku belum membayar pajak Tuan Abu. Padahal Tuan, penghasilanku sebagai nelayan itu hanya cukup untuk makan sehari-hari Tuan. Jawab nelayan itu dengan wajah yang sedih. Oh begitu. Baiklah, aku akan membantumu mengembalikan perahu itu. Dan sekarang kamu pulanglah, kata Abu Nawas. Dan keesokan paginya Abu Nawas pun mendatangi istana gubernur. Melihat kedatangannya, sang gubernur pun segera menyambut dengan penuh rasa hormat. Wahai Tuan Abu, mengapa tidak menyuruh seorang saja untuk menyampaikan keperluanmu kepada kami Tuan? Biar kami yang datang menemuimu, ujar si gubernur. Tidak usah, ada sesuatu yang ingin kubicarakan langsung denganmu, jawab Abu Nawas. Oh, silakan Tuan Abu, katakan saja apa yang bisa kami bantu, kata si gubernur. Begini, aku harap kamu segera mengembalikan perahu yang kamu sita dari nelayan itu. Dan ingat, jangan ada satupun barang di dalamnya yang kamu ambil, tegas Abu Nawas.
Karena melihat Abu Nawas adalah sebagai ulama sufi terpandang, si gubernur pun langsung patuh kepadanya. "Oh tentu Tuan Abu, kami akan mengembalikan perahunya. Tapi izinkan kami meminta satu permintaan Tuan Abu," ujar si gubernur. "Apa permintaanmu?" tanya Abu Nawas. "Begini Tuan Abu, kami tahu bahwa doa Tuan Abu itu selalu terkabul. Maka doakanlah kebaikan untuk kami Tuan Abu," kata si gubernur. Abu Nawas pun menghela nafas lalu berkata, "Begini Tuan Gubernur, bagaimana aku bisa mendoakan kebaikan untukmu, sementara beribu-ribu orang mendoakanmu dengan keburukan? Mungkinkah doa satu orang dikabulkan, sementara doa ribuan orang tidak dikabulkan? Nah, maka dari itu, sebelum aku mendoakanmu, ubahlah dulu sifatmu yang sewenang-wenang itu terhadap rakyat." Setelah berkata demikian, Abu Nawas pun segera berlalu meninggalkan istana gubernur. Ucapannya menusuk hati sang gubernur hingga membuatnya termenung. Dan lambat laun ia mulai menyadari kesalahannya dan berjanji akan berubah menjadi pemimpin yang baik. Kisah selanjutnya. Entah kenapa, tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba Baginda Raja menjadi emosional dan memaki-maki semua para menterinya. Abu Nawas yang kala itu berada di dalam istana juga tak luput dari amarah Baginda Raja. Saking emosinya, ia mengusir Abu Nawas dan melarangnya menginjakan kakinya lagi di istana. Beberapa hari setelah peristiwa itu, banyak warga yang mengeluh dengan perubahan sikap Baginda Raja. Ia sekarang mudah emosi dan gampang marah. Bahkan beberapa menterinya ada yang mengundurkan diri karena takut terkena amarahnya. Akhirnya, satu demi satu para menterinya mulai berkurang. Hal ini membuat Baginda Raja khawatir. Ia pun membuka kesempatan bagi rakyatnya untuk menduduki jabatan sebagai menteri. Namun tak ada satupun yang berani mendaftar. Menghadapi masalah ini, Baginda Raja bertambah bingung. Kemudian ia bertanya kepada penasehat istana yang masih setia mendampinginya. "Ada apa sebenarnya dengan kerajaan ini? Kenapa jadi begini?" "Ampun Paduka Yang Mulia, hal ini dikarenakan sikap Paduka sendiri. Akhir-akhir ini Paduka mudah emosi dan tanpa sebab menghukum menteri yang tidak bersalah. Hal itulah yang membuat mereka tidak tahan menjadi menteri istana. Sebaiknya Paduka periksa diri, barangkali ada solusinya," saran penasehat istana. "Kamu kira aku ini sakit? Lancang sekali ucapanmu," bentak Baginda Raja. Ia pun menyuruh beberapa pengawal untuk menangkap dan memenjarakan penasehat tersebut. Kabar tentang dipenjarakannya penasehat istana akhirnya sampai juga ke telinga Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas?" tanya para warga. "Ini udah nggak bisa dibiarin. Harus ada orang yang bisa menyadarkan Baginda Raja," kata warga lainnya. "Bener Abu Nawas. Tapi kalau kami yang melakukannya, itu nggak mungkin. Penasehat istana saja di penjara, apalagi kami yang rakyat kecil," timpal warga lainnya. Sesaat Abu Nawas termenung, ia mulai memutar otak untuk mendapatkan jalan keluarnya. Tidak berapa lama kemudian muncullah ide konyol di benaknya. "Ya sudah, begini saja. Kalian semua sebarkanlah kabar bahwa aku diterkam harimau yang kupelihara sejak kecil," kata Abu Nawas. Mereka pun setuju dan menuruti perkataannya, meskipun mereka tidak tahu apa maksud di balik rencana Abu Nawas tersebut. Mereka tetap melakukannya.
Singkat cerita, seluruh penduduk Baghdad dihebohkan oleh berita tentang Abu Nawas yang diterkam oleh harimau peliharaannya. Dengan cepat, kabar itu pun beredar dan akhirnya terdengar juga oleh Baginda Raja. "Apa benar Abu Nawas diterkam harimau?" tanya Baginda Raja kepada salah satu menterinya. "Menurut kabar yang beredar memang benar, Paduka Yang Mulia," jawab menterinya. "Tapi sejak kapan Abu Nawas pelihara harimau?" tanya Baginda Raja kembali. "Untuk itu hamba kurang tahu, Paduka. Tapi yang hamba dengar, ia memeliharanya sejak harimau itu masih bayi," jelas menterinya. Karena penasaran, Baginda Raja pun datang ke rumah Abu Nawas untuk menengoknya. Setibanya di sana, Abu Nawas tampak sedang duduk di depan rumahnya. "Bagaimana keadaanmu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Alhamdulillah, Paduka, saya sehat walafiat," jawab Abu Nawas. Tentu saja hal ini membuat Baginda Raja heran. "Orang-orang bilang kamu diterkam harimau. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan sejak kapan kamu memelihara harimau?" tanya Baginda Raja. "Ampun, Paduka, untuk menjawab pertanyaan Paduka ini butuh waktu yang lama untuk menceritakannya," ujar Abu Nawas. "Aku siap mendengarkannya, Abu Nawas. Silakan, ceritakan saja padaku," balas Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu memulai ceritanya. "Jadi begini ceritanya, Paduka. Waktu itu saya melewati jalanan sepi. Nah, di tengah jalan saya menemukan anak harimau yang tengah sakit dan butuh pertolongan. Saya pun membawanya pulang dan merawatnya. Para warga awalnya sudah memperingatkan saya bahwa harimau adalah hewan yang buas dan bisa berbahaya jika dipelihara. Namun seiring berjalannya waktu, setelah harimau itu tumbuh dewasa, ia menjadi hewan yang penurut. Para warga pun tidak ada yang takut bila berpapasan dengannya. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang bermain dengan harimau milikku itu, Paduka." Di sela-sela ceritanya, Baginda Raja bertanya, "Kalau memang penurut, kenapa dia sampai menerkammu, Abu Nawas?" Abu Nawas lalu melanjutkan ceritanya. "Jadi kejadian ini berawal ketika aku keluar kota selama 3 hari dan lupa memberinya makan. Dan setelah aku kembali, harimaunya masih berada di dalam kandangnya. Aku pun senang karena dia dalam keadaan baik-baik saja. Tapi ketika aku menghampirinya, tiba-tiba dia menerkamku dan ingin memakanku, Paduka. Ternyata kelaparan selama 3 hari itu telah mengeluarkan sifat alaminya sebagai hewan buas. Ia akan menerkam siapa saja ketika ia merasa lapar. Untunglah aku masih bisa selamat, Paduka." "Lalu kemana harimau tersebut? Apakah sudah dibunuh atau lari ke hutan?" tanya Baginda Raja. "Saya melepaskannya, Paduka, dan tak mau lagi memeliharanya. Tapi harimau yang saya ceritakan bukanlah harimau sesungguhnya, Paduka. Harimau ini bisa diibaratkan tabiat buruk kita, seperti cepat emosi atau gampang marah. Jika kita terus memeliharanya, suatu saat tabiat buruk tersebut akan memakan kita. Sifat mudah marah dan gampang emosi akan dengan mudah membuat kita celaka. Ya, maka dari itu akan lebih baik jika kita melepaskan tabiat buruk tersebut dan jangan pernah sekalipun untuk memeliharanya." Setelah mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja pun tersadar. Ia selama ini telah menjadi orang yang mudah emosi dan gampang marah. Oleh sebab itulah, satu persatu orang-orang di sekitarnya mulai menghindar dan meninggalkan dirinya. Sejak saat itu, Baginda Raja bertekad akan membuang semua tabiat buruk yang selama ini dipeliharanya. Kisah selanjutnya. Ternyata kecantikan Abu Nawas telah menular kepada semua kawan-kawannya. Sudah tak jarang lagi mereka semua menyelesaikan masalahnya dengan sendiri. Sehingga suasana tongkrongan Abu Nawas kini makin seru, karena satu persatu dari mereka menceritakan pengalamannya masing-masing dalam menyelesaikan masalah. Atau setidaknya bisa terhindar dari masalah hanya dengan bermodal kata-kata.
Bahkan tak jarang, Abu Nawas memuji mereka yang dirasa level kecerdikannya hampir menyamai Abu Nawas. Salah satu kecerdikan kawan Abu Nawas adalah dalam kisah kali ini, yang bisa membalikan situasi 180 derajat hingga memenangkan dirinya. Berikut kisah lengkapnya. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja terlihat sangat gembira. Dan untuk meluapkan kegembiraannya, ia duduk di taman istana sambil bersenandung. Sang permaisuri yang melihat hal itu pun lalu menghampirinya. "Kelihatannya kamu sedang bahagia sekali," tanya sang permaisuri. "Benar istriku, hari ini aku dapat kabar yang sangat baik," jawab Baginda Raja. "Memangnya kabar baik apa hingga membuatmu sampai sebahagia itu?" tanya sang permaisuri penasaran. "Tadi malam aku bermimpi berjalan-jalan di taman surga yang indah. Nah, di dalamnya ada istana megah yang terbuat dari permata dan mutiara. Saat aku memasukinya, tiba-tiba ada suara misterius berkata kepadaku. Suara itu mengatakan kalau belum saatnya aku memasuki istana itu. Kelak istana itu akan menjadi milikku, asalkan aku berbuat adil untuk rakyatku dan juga mengasihi rakyat miskin. Seketika aku terbangun dari mimpiku. Mulai sekarang permaisuri, aku akan menyayangi dan mengasihi semua rakyatku," kata Baginda Raja. Di saat itulah terlintas di benak Baginda Raja sosok Abu Nawas. "Selama ini aku sering mengerjai Abu Nawas. Aku akan panggil dia. Aku akan minta maaf kepadanya," pikir Baginda Raja. Maka beberapa pengawal istana diperintah untuk memanggil Abu Nawas. Tapi Paduka, bukankah Abu Nawas telah gila? Semenjak kematian ayahnya dan ketika Paduka menyuruh dia untuk menjadi hakim, ia berperilaku seperti orang tak waras, tutur salah satu pengawal. "Sudah, bilang saja padanya kalau aku sudah tidak menginginkannya untuk menjadi hakim," balas Baginda Raja. Lalu berangkatlah beberapa pengawal menuju rumah Abu Nawas. Dan sesampainya di sana, mereka langsung dibentak oleh Abu Nawas. "Mau apa lagi kalian kesini? Pergi!" ardik Abu Nawas berpura-pura gila. "Kami diutus Paduka Raja untuk meminta Tuan Abu datang ke istana. Dan kata Paduka Raja, beliau sudah tidak menginginkan Tuan Abu untuk menjadi hakim," jawab salah satu pengawal. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia bertanya-tanya, "Kalau itu memang benar, lalu apa tujuan Baginda Raja memanggilku?" Karena penasaran, Abu Nawas pun ikut bersama para pengawal berangkat ke istana. Dan tentunya masih dengan tingkah berpura-pura gila. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Hei Harun, kau selalu saja mengganggu istirahatku. Ada apa kau menyuruhku datang kemari?" tanya Abu Nawas. Karena mengira Abu Nawas sudah gila, Baginda Raja tak marah saat Abu Nawas memanggil hanya namanya saja. "Iya Abu Nawas, aku minta maaf. Tujuanku memanggilmu kemari karena aku mau minta maaf. Karena selama ini kan aku sering mengerjaimu. Aku juga tak akan lagi memaksamu untuk menjadi hakim," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun terkejut dengan perubahan pada diri Baginda Raja. Ia tak lagi mudah marah, malah bersikap santun kepada dirinya meskipun Abu Nawas telah berbuat tidak sopan. "Bagaimana kalau kita makan-makan Abu Nawas? Apalagi kalau menunya hidangan ikan, pasti nikmat dan lezat," ajak Baginda Raja. Dan tanpa pikir panjang, Abu Nawas menyetujui ajakan tersebut. Kemudian Baginda Raja memerintahkan salah satu prajurit memanggil seorang nelayan untuk membawakan ikan. Tidak berselang lama, datanglah nelayan itu dengan membawa ikan-ikan permintaan dari Baginda Raja. Ternyata sang nelayan adalah kawan Abu Nawas yang juga cerdik seperti dirinya. Setelah memberikan ikannya, Baginda Raja menghadiahi sang nelayan berupa uang sejumlah 1.000 dinar. Dan mempersilahkan sang nelayan untuk pulang. Saat si nelayan melangkah pergi, sang permaisuri berkata kepada Baginda Raja, "Paduka, uang yang kau berikan itu terlalu besar. Itu bisa membuat iri para prajurit istana.
mereka pasti akan merasa dibeda-bedakan, protes sang permaisuri. Ya sudah, nanti semua prajurit akan saya naikkan upahnya menjadi 5.000 dinar, balas baginda raja. Prajurit kita kan jumlahnya ribuan. Kalau kamu melakukan itu, nanti dalam waktu beberapa hari saja semua harta kerajaan akan habis, ujar sang permaisuri. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya baginda raja. Panggil nelayan tadi dan tanyakan padanya, apakah ikan itu jantan atau betina? Jika ia menjawab betina, katakan kamu tidak menyukainya. Dan bila ia menjawab jantan, maka katakan juga bahwa kamu tidak menyukainya. Lalu suruh dia mengembalikan uangnya dan beri dia uang sesuai dengan harga yang wajar, saran sang permaisuri. Abu Nawas yang masih berada di situ berkata kepada baginda raja, Harun, jangan mau diperdaya oleh seorang wanita. Tak perlu kau panggil nelayan itu, percuma saja. Akan tetapi baginda raja tak menghiraukannya. Ia tetap memanggil si nelayan dan bertanya kepadanya, nelayan, ikan yang kau berikan tadi jantan atau betina? Si nelayan lalu mencium lantai di mana ikan itu diletakkan. Ampun Paduka Yang Mulia, ikan ini bukan jantan, bukan pula betina, karena ikan ini telah dikebiri Paduka, jawab si nelayan. Baginda raja pun tertawa mendengar jawaban tersebut dan memberinya tambahan uang 4.000 dinar. Saat si nelayan berjalan keluar istana, satu keping uang dinar jatuh ke lantai. Ia pun mengambilnya dengan cara membungkuk. Melihat hal itu, sang permaisuri kembali berkata kepada baginda raja, alangkah rendahnya sifat orang ini, sampai tak dapat berpisah dengan uang 1 dirham pun. Kemudian baginda raja hendak memanggil kembali nelayan tersebut. Harun, jangan hentikan nelayan itu, percuma saja, biarkan dia pergi, cegah Abu Nawas. Lagi-lagi baginda raja tidak menuruti saran Abu Nawas. Ia tetap memanggil kembali si nelayan. Hei nelayan, betapa rendah dan hinanya dirimu. 1 dirham saja tidak kau relakan diambil orang. Padahal kan kau sudah punya uang yang cukup banyak dariku, kata baginda raja kepada si nelayan. Maaf Paduka Yang Mulia, saya bukanlah orang yang hina. Uang hanya 1 dirham, siapa juga yang mau mengambilnya? Saya hanya menghargai dan mengagungkan kepingan uang 1 dirham, karena di kepingan uang tersebut terukir gambar Paduka Yang Mulia. Jika uang itu aku tinggalkan di tanah, pasti akan terinjak-injak oleh orang yang lewat. Dan itu berarti tidak menghormati Paduka Yang Mulia, tutur si nelayan menjelaskan. Mendengar jawaban si nelayan, baginda raja kembali menjadi sangat gembira dan memerintahkan bendahara istana untuk memberinya lagi tambahan uang sejumlah 4.000 dinar. Setelah nelayan tersebut meninggalkan istana, Abu Nawas kembali berkata, Harun, bukankah sudah aku katakan untuk jangan menghentikannya? Meskipun dia hanya seorang nelayan, tapi dia itu sangat cerdik Harun. Baginda raja kemudian menjawab, ternyata aku lebih gila darimu Abu Nawas. Padahal kau telah menasehatiku, tapi aku tidak mau mendengarkannya. Malah menuruti wanita yang justru membuatku kehilangan banyak uang.